Halo Sobat Onje, selamat datang di Detek Online. Nah, pada video kali ini, Onje mau menjabarkan materi mengenai quality control. Simak videonya yuk! Halo semuanya, nama saya Princess Yunike dan saya akan membahas untuk nomor 1 dan nomor 2. Dan dari soal nomor 1 ini, ada produksi dari magnetic tapes, di mana mereka itu tertarik untuk mereduksi variabilitas dari ketebalannya. Dan di sini, ketebalannya itu kita punya target 0,005, tapi kalau misalnya dia plus minus dari 0,0004, itu akan berdampak kerugian sebesar $10. Dan di sini diambil 10 sampel sebagai berikut. Dan yang pertama, kita akan menentukan average loss per real-nya. Jadi, ini berdasarkan apa yang diketahui di soal. Dan di sini untuk targetnya, karena kita punya target tertentu, kita punya standar tertentu, maka kita gunakan tipe target is best. Pertama-tama kita cari K-nya dulu dengan menggunakan rumus ini. Dan kita dapatkan hasil K, A-nya 10 dibagi 0,0004 di pangkat 2. Dan kita dapat hasilnya 62.500. Setelah kita dapat K, kita masukkan K ke rumus ini. L sama dengan K dalam kurung Y min M di pangkat 2. Nah, rumus ini kalian bisa lihat di halaman 600 jika kalian menggunakan second edition. Dan rumus ini itu tergantung dengan tipe yang kalian gunakan. Jadi kalau kalian gunakan target is best, maka rumusnya seperti ini. Tapi kalau kalian soalnya itu mau bigger is best atau smaller is best, itu bakal beda lagi untuk rumusnya. Selanjutnya kita masukkan K-nya 62.500, Y-nya belum ada, dikurangin M-nya. M itu targetnya adalah 0,005. Nah, karena di sini kita nggak bisa nentuin Y-nya secara langsung, maka kita lakukan estimasi dengan rumus estimasi. Kita akan estimasi L-nya, dan kita akan estimasi Y min 0,005 pangkat 2-nya. Untuk rumus estimasinya itu sendiri, jadi kita akan estimasi nilai Y min 0,005 pangkat 2. Nah, caranya itu mengurangi hasil dari sampel yang kita sudah ambil, dikurangin dengan targetnya, terus kita pangkatin. Jadi sebagai contoh di sini untuk sampel pertama itu 0,0048. Jadi 0,0048 dikurangin targetnya 0,005, kita pangkatin 2. Nanti ditambah dengan sampel keduanya 0,0053 dikurangin targetnya 0,005, dipangkatin 2. Terus ditambahin hingga sampel terakhir 0,0052 dikurangin 0,005 dikuadratin. Terus dibagi sejumlah banyak sampelnya 10. Dan kita dapatkan 5 kali 10 pangkat min 8. Setelah kita dapat hasil estimasinya, kita masukkan kembali ke rumus yang pertama. Di sini, estimasi dari L ini 62.500 dikali dengan 5 kali 10 pangkat min 8. Maka kita dapatkan nilai sebesar $3,125. Jadi kita akan lanjut untuk membahas bagian B. Dan berdasarkan pembahasan di bagian A, kita dapatkan average loss untuk setiap nilai itu $3,125. Dan di bagian B, manufaktur ini ingin menggunakan proses baru untuk mengurangi variabilitas dari ketebalannya. Tapi, mereka itu perlu cost tambahan sebesar 0,003 untuk setiap linear meternya. Dan mereka tuh punya annual production sebesar 10.000 reals. Dan mereka ambil, kayak tadi nih, mereka ambil random sample lagi, tapi sebesar 8 buah random sample sebagai berikut. Di sini kita mau lihat apakah proses yang baru itu efektif atau enggak, dan berapa sih annual saving atau loss-nya.
Nah, untuk pengerjaannya masih sama kayak yang tadi. Jadi pertama-tama kita cari K-nya dulu. Dan di sini K-nya masih sama dengan yang di bagian A, 62.500.000. Lalu kita masukkan ke rumusnya. Dan kita lakukan estimasi untuk Y min 0,005 pangkat 2. Nah, jangan sampai salah di sini, kita menggunakan sampel yang baru. Kalau di bagian A kita punya 10 sampel, buat bagian B kita gunakan sampel yang baru setelah proses diperbaharui. Jadi kita punya 8 sampel. 0,0051 dikurangin targetnya nih, 0,005 dikuadratin. Nanti ditambah sampel keduanya 0,0048 dikurangin 0,005 dikuadratin hingga ke sampel paling terakhir 0,0049. Lalu dibagi 8 karena kita hanya punya 8 sampel saja. Dan didapatkan hasil sebesar 2 dikali 10 pangkat min 8. Dan nilai estimasinya nih, estimasi kerugian untuk setiap realnya adalah $1,25. Nah, apabila kita melihat sebenarnya di sini kerugian untuk setiap realnya tuh lebih murah dibandingkan yang kita hitung di bagian A. Karena di bagian A itu kerugiannya itu $3,125, sedangkan di sini cuma $1,25. Tapi kita nggak bisa nyimpulin sampai sini aja. Kita harus hitung out process sama new processnya. Jadi cost dari out process 10.000 dikali dengan kerugiannya 3,125 dan kita dapatkan 31.250. Sedangkan untuk new process 10.000 dikali kerugiannya nih 1,25 dikurangi 6. 6 ini itu berdasarkan di soal kita tahu bahwa ada tambahan cost sebesar 0,03 per linear meter. Dan di sini setiap reel itu punya 200 meter. Jadi penambahan sebesar $6 untuk setiap realnya. Jadi di sini kita minus lagi 6. Jadi totalnya itu minus 7,25. Dan kita kalikan 10.000 dan kita dapatkan cost-nya 72.500. Dan di sini kita bisa lihat walaupun new process kita punya loss-nya lebih murah tadi 1,25, tapi setelah kita kurangkan dengan additional cost-nya, dia jatuhnya lebih mahal. Dia 72.500 minus 72.500, sedangkan kalau pakai out process itu hanya minus 31.250. Jadi kita dapat simpulkan bahwa new process ini tuh nggak efektif dan loss yang didapatkan itu sebesar 41.250. Sekarang akan dilanjutkan ke soal nomor 2 dan di sini kita akan membuat experimental design dengan menggunakan Taguchi method. Nah, dari soal ini kita tahu bahwa kita mempunyai 4 faktor A, B, C, dan D dan dari setiap faktor itu punya 2 level. Dan faktor-faktor ini juga ada interaksi A dengan C, A dengan B, dan B dengan C. Nah, jadi kalau kita melihat dari soal di sini, interaksi di sini kita akan anggap menjadi faktor, sehingga kita mempunyai 7 faktor, yaitu A, B, C, dan D, A dengan C, A dengan B, dan B dengan C, dan setiap faktor punya 2 level. Oleh karena itu, kita akan menggunakan L8. Tabel ini kalian bisa lihat di halaman 612 apabila kalian menggunakan second edition. Nah, jadi kita akan menggunakan tabel L8 dan sekarang kita hanya perlu menentukan di mana letak-letak setiap faktornya. Jadi di mana faktor A, faktor B, faktor C kita akan letakkan. Kita melihat dari grafik di bawah ini. Jadi ada 2 grafik. Yang sebelah kiri ini grafiknya bentuknya seperti segitiga. Dan yang satu lagi di sebelah kanan ini. Nah, bagaimana kita memilihnya? Kita harus melihat dari interaksi. Jadi dari soal, kita bisa melihat bahwa A ini bakal berinteraksi dengan faktor B dan C. Dan di sini D sama sekali tidak berinteraksi dengan faktor manapun. Jadi berdasarkan soal tadi, kita dapat simpulkan bahwa grafik yang paling tepat adalah yang sebelah kiri, yang bentuk seperti segitiga. Kenapa?
Karena di sini apabila kita menaruh A di nomor 1, D itu bisa berinteraksi dengan B dan C. Dan faktor B dan C juga punya interaksi. Sedangkan di sini faktor D sama sekali tidak punya interaksi dengan faktor manapun. Apabila menggunakan grafik yang kanan, di sini itu kalau misalnya faktor A-nya itu berinteraksi dengan B, dengan C, dan dengan D. Tapi karena di sini D-nya tidak berinteraksi dengan manapun, kita pakai grafik yang sebelah kiri. Nah, jadi ini hasil dari tabelnya. Jadi kita tinggal masukkan aja. Di sini kita masukkan faktor A. Jadi faktor A ini bakal ada di kolom pertama karena dia berinteraksi dengan dua faktor lainnya, faktor B dan faktor C. Jadi di sini di kolom ke-1 kita tulis faktor A. Dan di sini faktor A itu berinteraksi dengan faktor B yang akan ada di kolom kedua. Dan faktor A juga berinteraksi dengan faktor C yang akan ada di kolom keempat. Jadi kolom ke-1 A, kolom kedua B, dan kolom keempat itu C. Nah, untuk kolom ketiga kita lihat interaksi A dan B. Jadi kolom ketiga ini interaksi A dan B. Untuk kolom kelima ini adalah interaksi A dan C. Selanjutnya untuk kolom ke-6 kita isi interaksi B dan C. Dan di sini D kita tulis di kolom ke-7 karena D tidak punya interaksi dengan faktor manapun. Halo semuanya, sekarang giliran aku Levi yang akan menjelaskan nomor 3 sama nomor 4. Nah ini soal nomor 3-nya. Jadi ada dua faktor dengan 3 kali replikasi. Nah diminta itu kontras AB-AB, main efeknya, sama interaksinya. Nah ini di sini kita menggunakan cara 2 pangkat K faktorial eksperimen. Nah untuk menjawab A itu kita harus tahu berapa jumlah treatmentnya. Itu dengan cara 2 pangkat K. K sendiri itu merupakan faktor. Di sini kan ada 2 faktor kan, berarti 2 pangkat K, 2 pangkat 2 itu ada 4 treatment. Jadi bisa seperti berikut ini. Nah, jadi ada 1 AB, AB. 1 itu artinya kondisi saat A sama B itu sama-sama low. Misalnya nih, kita sekarang mau cari kontras A. Nah, kan kalian bisa lihat nih, ada min plus gini. Gimana cara nentuin itu? Nah, kalau kita mau cari kontras A ini, kan treatmentnya itu ada 4. Nah, kalau salah satu treatment ini ada yang muncul A kecil, berarti dia tuh ada kontras A-nya yang high, kondisinya lagi high berarti. Sedangkan kalau misalnya nggak ada huruf A kecilnya, berarti A-nya tuh lagi low. Berarti kan kalau kalian lihat, kalau low kan artinya negatif, berarti nih kayak nomor 1 dia min, nomor B juga min karena dia nggak ada huruf A kan. Sisanya ada huruf A ini, saat kondisinya A lagi high, berarti plus sama plus. Nah, itu sama juga buat nyari kontras B. Namun, berbeda buat cari interaksi si AB-nya. Tanda ini merupakan hasil perkalian dari kontras A dan kontras B. Jadi, minus kali minus plus, minus kali plus min, kayak gitu. Plus kali plus plus. Nah, sekarang kita mau cari si totalnya. Totalnya ini didapat dari jumlah si 3 replikasi ini. Nah, misalnya nih, kita mau ini 60 kan, dia saat kondisi A low, B high, berarti yang cuma ada tulisan B kecil, berarti di sini. Nah, itu juga sama buat buat angka 80, 100, sama 90. Nah, selanjutnya kita mau cari main efek A sama main efek B. Itu kalian bisa lihat di halaman 585, persamaan 12.65 sama 12.66. Nah, itu cara carinya. Kalian jangan lupa ada min plusnya kan, dan itu dipakai buat nyari main efek mereka. Jadi misalnya main efek A nih, itu caranya, lihat, min 80 ditambah 100, min 60 ditambah 90 dibagi 4R. R itu apa? R itu tuh replikasi. Nah, jadi 4 kali R, 12, dapetnya segini. Terus sama juga buat main efek B. Tuh, min 80, min 100, tambah 60, tambah 90, bagi 12. Interaksi juga sama, lihat plus minnya.
80 min 100 min 60 plus 90 bagi 4R. Jadi dapatnya segini. Nah, ini nomor 4-nya. Boleh dibaca dulu. Oke, udah. Nah, jadi di sini tuh ada 5 faktor. Dengan masing-masing faktor itu ada 2 level. Nah, tapi kalian jangan lupa kalau misalnya dari 5 faktor ini ada interaksi-interaksi mereka. Makanya nanti kalau gitu, kalian cari dulu berapa banyak interaksi yang bisa mereka buat. Nah, terus habis itu, si manajer percaya bahwa ada interaksi BC sama BE, dan kedua interaksi itu penting. Nah, jadi dengan menggunakan si orthogonal array ini, kalau misalnya kalian cari, total faktornya itu ada 15. Jadi 2 pangkat 15, dan kita pakai yang tabel L16, yang ini. Sekarang adalah gimana cara kita ngeletakin faktor-faktor di kolom-kolom ini. Caranya itu, kan udah diketahui nih, interaksi BC dan BE itu penting. Tapi kedua interaksi ini sama-sama nyebut B kan, berarti kita utamain dulu si faktor B-nya bakal taruh di mana. Karena dia penting, maka kita tahu kalau misalnya dia tuh tidak boleh sering mengalami perpindahan level. Nah, kita cari kolom mana yang nggak sering melakukan pergantian level, kolom 1 nih. Soalnya dia ngabisin dulu level 1 semua, baru dia terakhir pindah level 2 dan ngabisin level 2 semua. Nah, disitu untuk peletakan faktor-faktor lainnya, kita bisa pakai linear graph. Ada 3 gambar, tapi kita harus tentuin gambar mana yang dipilih. Kita di sini pilih gambar 1. Kenapa? Saya kalau kalian lihat gambar kedua sama gambar ketiga ini, si nomor satunya ini kan kita udah pasang faktor B kan, dia tuh node bukan interaksi. Nah, sedangkan tuh dia angka satunya ini buat nunjukin si interaksi. Makanya kita pilih 1. Nah, habis udah tentuin si B dan linear graph-nya mana yang dipakai, kita cari interaksi BC sama BE-nya. Berarti kita lihat nomor 3, 5, 9, sama 14. Nah, karena mereka juga sama-sama penting, berarti tidak boleh mengalami pergantian level terlalu sering. Nah, kalau misalnya kalian lihat si kolom 14 ini, cukup sering nih, dari 1 ke 2, terus ke 1 lagi, ke 2 lagi, habis itu 1 gitu. Sama juga buat nomor 9. Salsenya baik banget. Nah, tapi kalau kalian lihat interaksi 5 sama 3, tuh, nggak terlalu sering ya. Nah, jadi kita bisa taruh BE sama BC tuh di 3 sama 5, dan itu boleh kalian ini BC BE atau nggak ini BE BC. Tapi misalnya nih, kita taruh si BC-nya tuh di kolom ketiga. Berarti otomatis si 2 ini harus C. Nah, kalian lihat aja gambarnya. Kan interaksi nomor 3 ditaruh di sini kan, di antara 1 sama 2. Kalau misalnya ini BC, ini pasti C yang nomor 2 ini. Kayak gitu. Terus sama juga nih yang BE. Taruh di kolom 5 berarti dia interaksi sama si 1 sama 4. Berarti 4 ini ditaruh si E. Nah, untuk faktor yang lain dan interaksinya, berarti sisanya dong. Lihat dari nomor 6 ke 15 ini. Lihat lagi notnya, interaksinya, ya. Jadi bisa kayak gini, salah satunya. Tunggu kalian bisa ganti-ganti, misalnya A mau di sini, tunggu D mau di mana. Yang penting harus lihat lagi linear graph-nya, posisi interaksinya, nomornya. Oke, jangan lupa isi evaluasi. Perkenalkan, saya Yoko dan saya akan menjelaskan untuk nomor 5. Jadi nomor 5 ini soalnya diketahui jumlah lot adalah sebanyak 2000 unit. Kemudian diambil sampel sebanyak 150 unit. Nah, diketahui batas penerimaannya adalah 3 unit produk gagal. Jika proporsi non-conformingnya adalah sebesar 1%, kita disuruh menghitung peluang penerimaan dari lot tersebut. Kemudian kita juga perlu menentukan nilai AOKI, ATI, dan ASN dari lot itu. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Jadi yang diketahui dari soal ini ada N besar.
N besar yaitu jumlah produk dalam satu lot sebanyak 2000 unit. Kemudian N kecil adalah jumlah sampel yang diambil yaitu sebanyak 150 unit. Kemudian ada juga C yaitu batas penerimaan dari produk gagal. Jadi kalau C-nya lebih besar dari 3, kalau produk gagal yang dilihat lebih besar dari 3, lot tersebut tidak diterima. Kemudian juga diketahui P yaitu proporsi non-conformingnya. Dari 1% kita ubah ke dalam bentuk desimal jadi 0,01. Kemudian untuk mencari peluang penerimaannya, kita menggunakan persamaan Poisson. Dalam persamaan Poisson sendiri, ada variabel lambda. Nah, lambdanya kan kita belum ketahui. Jadi kita perlu cari dulu nilai lambdanya. Nilai lambdanya bisa dicari dengan menggunakan persamaan ini, N kali P, N kecil kali P. Karena N kecil dan P kita sudah tahu semua nilainya, kita tinggal kalikan saja, ketemu nilai lambdanya sebesar 1,5. Lambdanya kan 1,5. Berarti sudah bisa dimasukin ke persamaan ini. S sendiri itu bilangan yang konstan, dan X ini adalah jumlah barang yang cacat yang ditemukan. Nilai X ini berapa? Kita harus lihat dulu ke C-nya. C-nya kan 3. Jadi, lot ini diterima saat jumlah produk cacat itu tidak lebih besar dari 3. Berarti, lot ini diterima saat X-nya 0, 1, 2, dan 3. Karena diterimanya saat X-nya 0, 1, 2, dan 3, kita harus menghitung dulu peluang penerimaannya untuk X lebih kecil sama dengan 3. Nah, caranya tinggal menjumlahkan peluang penerimaan dari X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Nah, setelah dihitung menggunakan persamaan ini, untuk peluang penerimaan X sama dengan 0 sampai X sama dengan 3, kita dapatkan peluang penerimaannya masing-masing, kita jumlahkan saja. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 0,934358. Untuk nomor 5 ini, kita bisa juga menggunakan cara lain, yaitu dengan melihat ke tabel cumulative Poisson distribution. Jika diketahui lambdanya 1,5 dan X-nya 3, nah kalau di tabel ini kita tidak perlu melihat lagi saat X-nya itu lebih kecil dari 3, yaitu 0,12, karena tabelnya itu kumulatif, jadi kita perlu lihat saja yang nilai batasnya, yaitu yang 3. Bisa dilihat di sini, kalau lambdanya 1,5 dan X-nya 3. Kita tinggal cari saja yang baris sesuai dengan baris dan kolomnya ini. Barisnya yaitu X dan kolomnya itu lambda. Kita lihat dulu yang barisnya 3. X-nya 3 dan kolomnya adalah lambda, yaitu 1,5. Bisa dilihat sini, nilainya adalah 0,9344. Kalau dibandingkan dengan jawaban dengan cara yang awal tadi, nilainya sama, hanya saja ini dibulatkan ke atas, tapi nilainya sama. Kemudian, setelah kita tahu peluang penerimanya 0,9344, kita bisa menentukan AOQ. AOQ atau Average Outgoing Quality, yaitu rata-rata level mutu dari serangkaian batch yang meninggalkan stasiun inspeksi. Nah, cara mencari AOQ kita gunakan persamaan ini. Kita masukkan saja, karena peluang penerimanya sudah diketahui, dan P-nya juga tahu, N besarnya adalah 2000 tadi, dan N kecilnya atau jumlah sampel yang diambil adalah 150. Kita masukkan ke persamaan ini, dan kita bisa dapatkan nilai AOQ-nya 0,008643. Nah, jadi rata-rata proporsi produk gagal yang meninggalkan stasiun inspeksi itu sebesar 0,008643. Kemudian yang selanjutnya adalah ATI, atau Average Total Inspection. Jadi ini adalah rata-rata jumlah barang yang diinspeksi dalam satu lot. Nah, untuk menghitungnya, kita gunakan persamaan ini. Nah, ini persamaannya adalah peluang penerimaan dikalikan dengan jumlah sampel, ditambah dengan 1 kurang peluang penerimaan dikalikan dengan jumlah produk dalam satu lot, atau N besar. Jika kita masukkan nilainya semua, kita masukkan ke persamaan ini, kita bisa ketemukan hasilnya adalah 271,36. Nah, jadi rata-rata jumlah barang yang diinspeksi dalam satu lot
adalah 271,36. Persamaannya seperti ini. Karena peluang yang diterima saat sebuah lot diterima, yaitu dengan peluang sebesar PA, jumlah yang diinspeksi tentu sama dengan jumlah sampel yang diambil. Peluang yang sisanya yaitu berarti 1 min PA atau 1 min peluang penerimaan, yaitu produk yang ditolak, semua produk diinspeksi. Dan saat produk tersebut ditolak, berarti harus dilakukan perbaikan untuk produk-produk yang cacat. Dan yang dilakukan perbaikan bukan hanya pada sampel saja, tetapi pada keseluruhan lot karena produk tersebut ditolak. Makanya rumusnya seperti ini, dan ketemu hasilnya seperti ini. Kemudian untuk ASN atau Average Sample Number, yaitu rata-rata jumlah barang yang diinspeksi sampai mengambil keputusan menerima atau menolak lot tersebut. Nah, karena di sini kita soalnya adalah sampel tunggal, ASN-nya itu sama dengan N, yaitu 150. Halo semua, saya Vincent akan membahas soal nomor 6 yang diangkat dari buku halaman 508 nomor 38 untuk buku edisi kedua. Sebelum kita memulai pembahasan soal, sebelumnya kita lakukan review sedikit tentang double sampling plan. Untuk double sampling plan sendiri itu mirip dengan single sampling plan. Kita awalnya melakukan pengambilan data sebesar N1 buah, lalu kita melakukan pengujian untuk mengetahui jumlah cacatnya yang biasanya disimbolkan sebagai X1, tapi di sini itu sebagai D1. Jika jumlah cacat tersebut lebih kecil dibandingkan dengan C1, maka kita terima lot tersebut. Namun jika jumlah cacatnya lebih besar dibandingkan dengan R1, maka kita tolak lot tersebut. Jadi ini itu sebagai penentu kita menerima atau menolak suatu lot. Sedangkan jika jumlah cacatnya itu berada di antara C1 dan R1, maka kita lakukan pengambilan sampel kedua dengan jumlah ukuran sampelnya itu sebagai N2. Dari N2 itu kita lakukan penentuan jumlah cacatnya, maka kita tahu jika penjumlahan total cacat dari sampel pertama dan kedua itu lebih kecil dibandingkan C2, maka kita terima lot tersebut. Ini lebih kecil sama dengan ini. Kalau misalnya total cacat dari lot pertama dan kedua lebih besar dibandingkan dengan R2, maka kita tolak lot tersebut. Jika total cacat tersebut berada di antara C2 dengan R2, itu akan dijelaskan lebih lanjut pada nomor 9 nanti. Balik lagi ke soal, dari soal itu dapat diketahui bahwa terdapat lot dengan proporsi cacatnya itu 9,5%, peluang penerimaannya itu 0,1. Sedangkan untuk lot tersebut juga, jika proporsi cacatnya 2,3%, maka peluang penerimaannya itu 0,95. Dari sini itu kita dapat mengetahui bahwa 9,5% sebagai LQL dan 2,3% sebagai AQL. Di mana untuk LQL sendiri merupakan proporsi lot proporsi cacat yang dianggap jelek. Sedangkan AQL merupakan proporsi cacat yang dianggap masih baik. Karena proporsi cacat di sini itu semakin tinggi proporsi cacatnya, berarti jumlah cacat dalam lot tersebut semakin banyak. Berarti semakin besar semakin buruk sebenarnya. Makanya LQL di sini itu sebagai 9,5%. Selanjutnya, peluang kita menerima lot ini itu sebesar 0,1, itu disebut juga dengan beta. Karena sebenarnya si 9,5% itu lot yang dianggap buruk. Sedangkan peluang kita menerima itu berarti beta. Beta itu adalah disebut juga dengan consumer risk, di mana peluang kita menerima lot yang jelek. Balik lagi, ini kan 9,5 itu tergolong besar dibandingkan dengan 2,3. Berarti ini itu adalah peluang kita menerima lot yang jelek atau disebut dengan consumer risk. Dari sini itu kita udah tahu 2,3 itu AQL, proporsi lot yang dianggap baik, proporsi cacat yang dianggap baik. Terus kita tahu kalau peluang penerimaannya itu 0,95. Sedangkan alpha itu kita peluang menolak lot yang bagus. Untuk menarik alpha itu tinggal 1 kurang 0,95. Berarti kondisinya kita punya lot yang bagus,
proporsi cacatnya cuma 2,3, terus kita tolak itu peluangnya sebesar 0,05. Terus berikutnya itu kita tahu kalau soal ini itu double sampling plan dengan ukuran lot size-nya itu 2000 dan ukuran sampel kedua itu lebih besar 2 kali daripada ukuran sampel pertama. Maka dapat diketahui bahwa N2 itu 2 kali N1 dan N besarnya itu 2000. Dari sini kita juga mengetahui kalau kita itu tertarik dengan konsumen, di mana kita harus memenuhi kebutuhan konsumen terlebih dahulu, baru kita penuhi kebutuhan dari produsen. Terus untuk soal sendiri itu dia menanyakan tentang sampling plan kita itu gimana, dan juga si ASN, average sample number, untuk lot yang kondisinya bagus atau 2,3%. Dimana peluang penerimaan ini itu 0,95 berarti. Dari sini itu kita lanjut untuk penentuan sampling plan. Penentuan sampling plan itu kita awalnya menentukan dulu si rasionya. Rasio dari proporsi lot yang dianggap buruk kita bagi dengan proporsi lot yang dianggap baik. Maka LQL kita bagi dengan AQL atau P2 bagi P1. Nilainya itu sebesar 4,13. Jika kita lihat tabelnya itu nilainya mendekati rasio yang 4,19 atau mendekati plan 7. Kalau kita lihat tabel, untuk tabel graph stable yang untuk N2 sama dengan 2N1, kita tuh dapat mengetahui bahwa plan kita itu, R kita tuh mendekati plan 7, 4,19 paling mendekati ini. Maka kita ngambilnya nilai C1 dan C2 nya sebesar 1 dan 5. Dari sini itu kita dapat menentukan R1 dan R2, di mana kita tinggal mengambil nilai C2 kita tambahkan dengan 1, maka R1 dan R2 nya itu 6 berarti. Ya, diingatkan lagi itu C1 itu sebagai batas kita menerima suatu lot, berarti R1 dan R2 itu batas kita menolak suatu lot. Jika jumlah cacatnya 1 nih, berarti itu lotnya bagus kita terima. Jika jumlah cacatnya 6, maka langsung kita tolak aja si lot tersebut karena udah dianggap jelek di sini tuh. Selanjutnya kita tentukan si N-nya. Kita harus tahu dulu, karena soal kita itu kan sebenarnya consumer stipulation. Kita harus fokus kepada konsumen. Kita harus tahu si peluang penerimaannya terlebih dahulu itu kan karena dia konsumen, maka kita ngikutin beta, karena beta itu consumer risk. Kita menerima lot yang jelek. Maka kita tahu si PA-nya sebesar beta yaitu 0,1. Selanjutnya itu kita harus tentukan si nilai lambda atau disebut juga dengan N kali P. Kita tahu kalau misalnya plan kita itu 7, tadi peluang penerimaan kita itu untuk konsumen yaitu 0,1, maka kita ngambilnya kolom yang sini. Didapatkan si nilai NP-nya itu 4,02. Maka kita tahu si NP-nya 4,02, kita otomatis bisa mencari nilai dari N1. Tinggal nilai ini dibagi P. Nah, P sendiri itu proporsi yang dianggap jelek atau LQL, karena kita lagi bahas tentang konsumen. Kalau kita bahas ya produsen, maka ini AQL, dan di sini itu peluang penerimaan sebagai alpha bukan beta. Karena di konsumen, maka pakainya beta dan LQL. Didapatkan perhitungan bahwa sampel pertama itu butuhnya 43 sampel. Dan sampel kedua kita tahu kalau nilainya itu 2 kali ukuran sampel yang pertama. Maka kita dapatkan nilainya itu sebesar 86 sampel. Dari sini itu kita dapatkan si sampling plan. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang ASN. Dimana ASN sendiri itu terbagi menjadi 2 cara. Yang pertama itu kita langsung melihat tabel graph tadi. Tapi dengan catatan nilai peluang penerimaan kita itu harus 0,95. Yang kedua itu, jika peluang yang pertama itu enggak 0,95, maka kita dapat menggunakan rumus ASN untuk double sampling. Seperti yang kita ketahui, kita mencari ASN untuk lot dengan proporsi cacatnya itu 2,3 atau peluang penerimaannya itu 0,95. Jadi yang pertama ini dapat kita pakai metodenya. Ya, pertama itu kita lihat si tabel yang tadi untuk plan yang ke-7. Maka kita tahu ASN-nya itu berapa. Ingat nilai di sini itu ASN bagi N. ASN bagi N ya, bukan ASN.
Jadi nilai di sini itu harus kita kalikan lagi dengan N untuk mendapatkan nilai ASN. Jadi 1,498 tadi kita kalikan dengan N1 yaitu 43, maka dapatkan nilai segitu. Selanjutnya akan dibahas tentang metode yang kedua atau cara yang kedua. Di mana cara kedua itu kita menggunakan rumus N1 tambah N2 dikalikan 1 min P1. Di mana P1 itu merupakan peluang menerima lot pada saat sampling yang pertama. Seperti yang pertama itu, kalau kalian ingat di awal, kan ada dua cabang tuh. Cabang pertama, kalau nggak memenuhi, kita masuk ke cabang yang kedua. Di mana peluang kita menerima di cabang pertama itu berapa sih? Itu sebagai P1. Maka peluangnya itu sebagai peluang kita menerima, peluang X itu atau jumlah cacat itu lebih kecil dibandingkan C1. Kalau misalnya lebih besar dari C1 kan kita lakukan sampling yang kedua, bukan menerima lot. Jadi kita cari peluang jumlah cacatnya itu lebih kecil dari C1. Dimana C1 kita seperti yang udah diketahui tadi itu nilainya 1. Maka yang kita cari itu peluang saat X-nya 0 dan peluang saat X-nya 1. Dimana kita pakai distribusi perhitungan peluang untuk distribusi Poisson. Di sini itu kalau kita lihat menggunakan nilai lambda. Lambdanya dapat diketahui dari tabel yang tadi. Dimana kita menentukan rasio yang bagus, yang mendekati itu yang ke-7. Nah, kita cari sih peluang penerimaannya itu 0,96. Kenapa sih nggak pakai 4,02? Karena balik lagi, lot yang kita tertarik itu lot yang bagus, dimana peluang penerimaannya 0,95. Bukan lagi lot yang buruk dengan peluang penerimaan 0,1. Makanya kita pakai yang peluang penerimaannya 0,95 dengan nilai lambdanya itu 0,96 di sini tuh. Maka kita dapat melakukan perhitungan. Secara matematis didapatkan peluang penerimaan lot tersebut pada sampling pertama itu 0,75. 0,75 ini dapat kita masukkan ke persamaan ini. Nah, kita mendapatkan nilai dari ASN. Kalau kalian lihat, cara pertama dan kedua itu memiliki nilai ASN yang tidak jauh berbeda. Untuk metode sendiri itu lebih bagus kita pakai yang pertama karena lebih singkat. Tapi ingat, kita harus peluang penerimaannya harus 0,95. Jika peluang penerimaannya bukan 0,95, maka yang kita lakukan kita pakai cara yang kedua ini. Perkenalkan, saya Yoko dan saya akan menjelaskan untuk nomor 7. Jadi di nomor 7 ini kita diminta membuat rencana sampling tunggal yang akan menolak lot dengan 1% non-conforming dengan peluang sebesar 5%. Batas penerimaan yang digunakan adalah 1, 2, dan 4. Kemudian, menurut sudut pandang konsumen, rencana mana yang sebaiknya dipilih. Untuk menjawab soal nomor 7, kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui dari soal tersebut, yaitu resiko produsen atau alfa sebesar 0,05 dan P1 atau AQL sebesar 0,01. Kemudian batas-batas yang ingin kita coba adalah 1, C sama dengan 1, C sama dengan 2, dan C sama dengan 4. Untuk C sama dengan 1, kita cari dulu lambdanya. Kita bisa dapatkan lambdanya dari tabel 10,5. Dari tabel 10,5 ini, bisa kita lihat lambdanya adalah 0,355. Kemudian kita bisa cari nilai N-nya. Cara cari nilai N-nya itu lambda dibagi P saja. Lambdanya dapat dari sini, dan P-nya dapat dari AQL ini. Jadi setelah kita hitung, nilainya adalah 35,5. Kalau dibulatkan menjadi 36. Kemudian untuk C sama dengan 2, lambdanya kita dapatkan 0,818, dan N-nya sama menggunakan persamaan ini. Lambdanya dapat dari sini, dan P-nya tetap 0,01. Kita dapatkan N kecilnya 81,8, dibulatkan menjadi 82. Kemudian untuk C sama dengan 4, lambdanya kita dapatkan 1,97 dari tabel 10,5 juga, dan N kecilnya kita dapatkan 197. Kemudian kita harus melihat juga kalau dari sisi konsumen, rencana mana yang sebaiknya dipilih. Kalau kita ingin melihat dari sisi konsumen, logikanya adalah
jika peluang atau proporsi non-conformingnya lebih besar, maka lebih baik kalau konsumen cenderung menolak. Jadi semakin besar proporsi produk cacat, berarti kan produk cacat dalam lot tersebut makin banyak. Berarti konsumen cenderung lebih menolak daripada menerima lot tersebut. Karena itu kita coba naikkan P-nya menjadi 0,05. Ini terserah mau dinaikkan ke berapa, tapi yang tidak terlalu jauh. Nah, di sini dinaikkan jadi 0,05. Dinaikkan jadi 0,05, kemudian kita cari lambdanya. Lambdanya yang ini kita dapatkan 36 kali 0,05. 36 kita dapatkan dari N kecil yang ini yang sudah kita hitung tadi, dan 0,05 karena P-nya dinaikkan jadi 0,05. Kita dapatkan lambdanya 1,8. Nah, dengan lambda 1,8, kita masukkan ke persamaan Poisson ini, kita dapatkan peluang penerimaannya 0,46 sekian. Untuk C sama dengan 2, kita naikkan juga P-nya menjadi 0,05, sama seperti yang ini. Semuanya sama ya, P-nya dinaikkan menjadi 0,05. Kemudian kita cari lambdanya dengan N kecil dikali P. N kecilnya kita dapatkan 82, yang sudah kita hitung tadi, dan P-nya 0,05, jadi 4,1. Nah, dengan lambda 4,1, peluang penerimaannya menjadi 0,22 sekian. Kemudian untuk C sama dengan 4, lambdanya kita dapatkan 197 dikali 0,05 menjadi 9,85, dan peluang penerimaannya menjadi 0,0322 sekian. Kalau kita ingin melihat dari sudut pandang konsumen, dengan proporsi non-conformingnya sama, kita ingin cari kalau dari sisi konsumen mana yang lebih baik. Berarti yang lebih baik adalah saat proporsi penerimaannya atau peluang penerimaannya lebih kecil, yaitu opsi yang ini. Jadi yang terpilih adalah opsi dengan C sama dengan 4 dan N kecil sama dengan 197. Kemudian kalau kita lihat dari OC curve juga akan menyimpulkan hasil yang sama. Untuk OC curve, garis yang paling bawah ini melambangkan untuk C sama dengan 4. Sedangkan garis yang di tengah berwarna kuning, ini untuk C sama dengan 2, dan yang di atas ini untuk C sama dengan 1. Jika kita petakan ke dalam OC curve, kita coba tarik juga di sini 0,05. Garis 0,05. Untuk C sama dengan 4, kita dapatkan hasilnya itu ada dekat sekali dengan 0 di bawah 0,2. Kemudian untuk C sama dengan 2, kita dapatkan hasilnya itu sedikit di atas 0,02. Lebih besar ya peluang penerimaannya. Kemudian untuk yang C sama dengan 1, kita dapatkan di atas 0,4. Menjadi lebih besar lagi daripada yang garis-garis lainnya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan OC curve, juga dapat disimpulkan kalau yang terpilih adalah C sama dengan 4. Perkenalkan, saya Yoko dan saya akan menjelaskan nomor 8. Jadi di nomor 8 ini, sebuah rencana sampling ganda itu dibutuhkan dengan resiko produsen sebesar 0,05 dengan AQL 1,8% non-conforming, dan resiko konsumen itu 0,1 dengan LQL sebesar 8,5% non-conforming. Ukuran lot adalah 1500, dan ukuran sampel diasumsikan sama. Kita diminta menemukan rencana sampling, menentukan rencana samplingnya jika ketentuan produsen harus dipenuhi dengan tepat. Kemudian, kita harus menentukan juga rata-rata jumlah sampel untuk lot yang memiliki 1,8% non-conforming. Untuk menjawab soal nomor 8, kita cari dulu apa yang diketahui dari soal. Diketahui dari soal, ukuran lot adalah 1500. Dan AQL-nya adalah 1,8% kalau diubah ke dalam bentuk desimal menjadi 0,018. Dan peluang menolaknya atau alfanya adalah 0,05. Kemudian LQL-nya adalah 8,5%. Kalau didesimalkan menjadi 0,085. Peluang menerimanya adalah atau betanya adalah 0,1. Kemudian diasumsikan jumlah sampel itu sama, jadi N1 sama dengan
N2. Karena N1 sama dengan N2, kita melihatnya pada tabel groups yang 10.6, yang halaman 445. Nanti kalau misal N1 sama N2-nya beda, misal N2 itu sama dengan 2 kalinya N1, kita lihat tabel groupsnya bukan yang 10.6, tapi yang 10.7. Kemudian, pertama-tama kita perlu hitung dulu rasio R. Caranya adalah dengan P2 dibagi P1. Tadi kan kita udah tahu nilai P2-nya 0,085 dan P1-nya 0,018. Kita bisa ketemu nilai R-nya 4,72222. Terus kita lihat berdasarkan tabel tersebut, plan dengan R yang terdekat itu yang mana? Kalau berdasar tabel tersebut, bisa dicek di halaman 445. Plan yang dengan R yang terdekat adalah plan 5. Plan kelima dengan R-nya itu 4,65. Di plan 5 sendiri, C1-nya itu ada C1 sama dengan 2 dan C2 sama dengan 4. Kemudian, dengan alfanya, tadi sudah diketahui kan alfanya 0,05. Kita juga bisa tahu kalau di tabel tersebut N1P-nya 1,16 untuk alfanya 0,05. Cara lihatnya adalah dengan mengurangkan 1 dengan alfa ini. Karena 1 dikurang 0,05 itu 0,95, kita lihat bagian yang kolom 0,95. Bisa kita lihat di situ N1P-nya 1,16. Kemudian, karena kita telah mengetahui N1P-nya 1,16, kita bisa cari nilai N1-nya untuk jumlah sampel untuk N1-nya. Jumlah sampel untuk N1-nya kita dapatkan dari N1P dibagi P. N1 kali P-nya 1,16 sudah kita dapatkan tadi. Dan P-nya 0,018 pakai P1 karena kita cari N1 ya. Kita dapatkan hasilnya 64,444. Kalau dibulatkan menjadi 65. Nah, karena tadi asumsinya N1 itu sama dengan N2, maka nilai N2 sama dengan 65 juga. Jadi, pada pengambilan sampel pertama itu 65 unit, dan pada pengambilan sampel kedua juga 65 unit. Sedangkan C yang digunakan adalah C2 dan C4. Jadi C1 sama dengan 2 dan C2 sama dengan 4. Nah, kemudian untuk mencari nilai ASN, kita bisa lihat pada tabel tersebut ada bagian yang menunjukkan ASN per N1. Nah, kita lihat saja sesuai plan 5 ini, ASN per N1-nya sama dengan 1,105. Berarti untuk cari ASN, kita kalikan saja nilai ini dengan N1 yang didapat, yaitu 65. Berarti 1,105 dikali 65 sama dengan 71,825. Selanjutnya, jika diminta untuk mencari peluang penerimaannya lagi, kita gunakan cara yang sudah diajarkan sebelumnya untuk mencari peluang penerimaan untuk sampel ganda. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan pada link yang disediakan. Sekian untuk nomor 8. Terima kasih. Halo semua, sekarang kita akan membahas soal nomor 9 yang diangkat dari halaman 509, nomor 45 untuk buku edisi kedua. Sebelum kita membahas soal ini, kita review sedikit tentang ANSI atau ASQC dari JET 1.4. Dari sini itu kita terdapat 3 skema dalam melakukan sampling. Ada yang namanya normal, tighten atau pengetatan, dan reduce atau pelonggaran. Dimana terdapat beberapa aturan di sini itu awalnya kita selalu mulai dengan tipe yang normal. Jika dari normal tersebut, dari 5 kali kita melakukan inspeksi dan 2 diantaranya itu cacat. Jadi dari 5 kali berturut-turut ada 2 yang cacat. Maka kita ubah dari yang normal inspection, kita ubah strategi kita menjadi tighten inspection. Terus dari tighten sendiri kita masih bisa balik ke normal atau kita discontinue inspection. Nah, kondisinya itu kalau misalnya selama 10 kali kita sampling, kita lakukan inspeksi,
dan masih tighten. Nah, itu kita memberhentikan sampling dengan metode ini. Jika dalam 5 kali sampling kita sukses menerima lot tersebut, maka kita balik lagi ke normal. Dari normal juga kita bisa balik ke reduce. Kita bisa ke reduce. Caranya itu jika dari 10 kali lot kita lakukan inspeksi dan ke 10-nya kita terima. Dan juga aturan-aturan seperti responsible authority approve diterima sama otoritasnya dan production steady. Jika semua ini memenuhi, maka kita bisa pindah ke reduce. Namun sebaliknya jika salah satu dari ini terpenuhi, seperti begitu ada lot yang ada lot yang reject langsung, atau yang lain ini ada production irregular, maka kita balik lagi ke normal. Jadi siklusnya seperti itu ya. Kita balik lagi ke soal, dimana dari soal sendiri ini itu kita tahu kalau si lotnya itu sebesar 800 ukuran lotnya, dan kita pakai general inspection level 1 dengan AQL itu 1%. Kita pakai di sini itu dikasih tahu kita pakai normal inspection untuk lot pertama. Nah, yang berikut ini merupakan total item yang diinspeksi dan jumlah cacatnya. Dan yang ditanya dari soal ini itu untuk lot 4, 6, 7, 10, dan 14 itu tipe inspeksinya apa aja sih yang dipakai. Selanjutnya kita dapat mengetahui bahwa ukuran lot kita itu 800. Yang kita lakukan itu double sampling plan, dan kita tahu AQL itu 1% non-conforming. Nah, dari sini itu kita bisa tahu dari mana sih si sample size code-nya. Caranya itu kita harus lihat tabel yang di sini. Ini ada di buku, dimana kita tahu kalau lot kita itu 800 dari antara 501 sampai 1200. Dimana kita pakainya yang general inspection yang pertama, kita dapat si code letteringnya itu G dari sini. Makanya di sini itu kita tahu code letternya G. Nah, berikutnya itu kita bentuk tabel seperti ini, dimana kita mulai dengan tipe inspeksi yang normal. Nah, dari sini itu kan kita tahu kalau si code tadi itu G, maka kita lihat tabel untuk yang double sampling plan untuk normal, dimana untuk yang tipe size code-nya G. Nah, di sini itu kita tahu AOQ kita itu 1%. Nah, kita kalau lihat ini tuh ada tanda panah ke bawah, berarti kita ngikutin plan yang ada di bawahnya berarti ya di sini. Dari sini itu kita tahu nilai C dan R 02 dan 12, dan sampel kita tuh bukan 20 lagi, tapi jadi 32 untuk pertama, dan sampling kedua juga 32. Jadi kita tahu rencana sampling kita tuh C1-nya 0, R1-nya 2, C2-nya 1, dan R2-nya 2. Jadi kalau misalnya melihat dari sini itu jumlah cacatnya itu kan 0 item. Otomatis kita terima karena C1 itu kita terima. Jadi kita cukup 1 kali inspeksi dan kita langsung terima. Nah, yang berikutnya itu berarti karena dia masih normal dan diterima, kita lanjut ke inspeksi yang normal lagi. Karena dia normal, kita lihat nih ada 1 yang cacat. Kalau 1 cacat kan berarti kita masuk ke tipe rencana yang kedua harusnya. Dari yang kedua itu kita lihat bahwa dia itu diterima kalau jumlah cacatnya masih 1. Nah, dari sini itu kita tahu kalau jumlah cacatnya masih 1 berarti dia masih diterima, maka keputusannya masih diterima. Nah, yang berikutnya itu masih normal, rencana samplingnya masih sama. Terus kita cek lagi, oh kondisi cacatnya itu ada 1. Berarti kan kalau misalnya kayak gini, dia nggak lolos tahap pertama, dia dilakukan sampling yang kedua. Nah, yang sampling kedua itu kan dia sesuai dengan C1 kan di sini tuh. Berarti kondisinya dia masih diterima. Lanjut lagi. Selanjutnya dia masih melakukan normal, karena diterima semua dia masih melanjutkan normal. Sampling plan-nya masih sama, tapi kita lihat yang di sini jumlah cacatnya itu ada 2, di mana inspection itemnya ada 64. Berarti kita tahu dia itu tidak lolos tahap pertama
dan tidak lolos tahap kedua. Nah, pada saat sampling yang kedua, jumlah cacatnya itu ada 2. Berarti kan kita lakukan penolakan kan berarti. Maka di sini itu kondisinya kita tolak. Untuk langkah yang berikutnya juga masih normal nih. Karena kondisinya dari 4 kali pengambilan cuma ada 1 yang ditolak. Berarti kita nggak pindah ke Titan. Kecuali dari 4 ini ada 2 yang ditolak, maka kita pindah ke Titan. Selanjutnya rencana sampling kita masih sama. Terus kita cek lagi dari 64 terdapat 1 non-conforming. Seperti yang kita tahu 64 itu berarti udah 2 kali melakukan sampling. Karena satu sampel itu kan 32. Di sini itu kita tahu di sampling yang kedua tapi total cacatnya cuma 1. Berarti dia masih diterima dong karena masih sesuai dengan C2. Maka dia diterima. Rencananya masih normal. Terus kita cek nih. Di sini itu rencana samplingnya masih sama. Terus kita lihat. Ini kan jumlah cacatnya udah 2. Dimana dia cuma sekali melakukan sampling masih 32 nih. Berarti kan sesuai dengan R1 kan. Makanya kita tolak si lot tersebut. Kalau kita lihat 5 lot terakhir itu kan ada 2 kali penolakan. Dan 5 lot terakhir. Maka otomatis kita berikutnya kita pindah ke Titan jadinya. Kita perketat. Untuk menentukan rencana sampling kita lihat untuk double sampling plan for Titan inspection. Kita tahu untuk sample code-nya masih G. Dan si acceptance quality levelnya itu kita tahu itu 1. Kalau kita lihat ini adalah panah ke bawah. Ke bawahnya itu ke C berarti. Dimana sampel kita yang awalnya 20 jadi 50 sekarang. Dengan rencana sampling 0212. Berarti kita tahu rencana sampling kita C1 nya 0, R1 2, C2 1, R2 nya 2. Untuk kondisi kayak gini kita lihat. Oh, jumlah cacatnya 0. Dari 50 sampel. Berarti kondisinya masih memenuhi nih, kita terima. Yang kedua juga masih Titan, karena baru sekali kan. Harus 5 kali dulu baru kita bisa pindah ke normal, kalau misalnya semuanya diterima ya. Dan kondisi di sini itu kita lihat sama kayak yang tadi, jumlah cacatnya masih 0, inspection yang dibutuhkan itu 50, berarti sekali inspeksi langsung lolos berarti. Jadi diterima. Berikutnya juga masih Titan, kita cek. Dia 2 kali melakukan sampling dan nilainya 1, berarti dia masih diterima pada saat sampling yang kedua. Maka kondisinya masih diterima. Lanjut lagi, ini sama yang kayak yang tadi, samplingnya masih sama, berarti dia diterima. Kondisinya ini juga sama kayak yang tadi juga. Saat sampling yang kedua, nilai C-nya itu 1, jumlah cacatnya masih 1, maka dia diterima. Kalau kita lihat karena 5 kali berturut-turut dia diterima, berarti otomatis kita balik lagi ke normal berarti. Maka langkah berikutnya itu normal. Kita lihat lagi tabel kita untuk yang normal inspection untuk tipe sample code yang G. Kita lihat lagi AOK-nya 1%. Oh, ini tandanya ke bawah, berarti kita ngikutin sampelnya yang ada di bawahnya. Jadi ukuran sampel kita 32 dengan sampling plan kita itu 0212. Berarti C10, R12, C21, R2-nya 2. Nah, di situ itu kita lihat 2 kali melakukan sampling dan jumlah cacatnya itu 2. Berarti kan kita tolak kan di sini itu. Selanjutnya kita lihat untuk inspeksi yang untuk lot yang ke-13, kita lakukan inspeksi jumlah sampelnya 32. Berarti masih 1 kali sampling. Nah, kita dapatkan ada 2 cacat nih. Berarti kan kondisinya itu tadi udah normal. Terus kita tahu kalau 2 cacat itu sama kayak R1, maka otomatis kita tolak lot tersebut. Setelah kita tolak, terus kita balik lagi ke pertanyaannya. Nah, kita mau tahu itu tipe inspeksi untuk lot 4, 6, 7, 10, dan 14. Untuk lot yang keempat kita tahu tipe inspeksinya itu normal, berarti untuk lot 6 juga masih normal. Untuk yang 7 udah pindah ke Titan, yang ke 10 pindah ke Titan, dan untuk lot 14 ini berapa sih? Kalau 14 itu kita lihat selama dia normal kan masih dari Titan pindah ke normal kan masih 2 kali. Dan 2 kalinya itu udah ditolak. Berarti kan dari 5, ini belum sampai 5 sih, dari 2 aja udah 2 ditolak. Berarti otomatis kita pindah lagi ke tipe inspeksi yang Titan. Maka jawabannya yang untuk 14 itu Titan jadinya.
Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 10 yang diangkat dari halaman 509, nomor 51 untuk buku edisi kedua. Yang di sini itu soalnya mengenai Dodge-Romic Simple Sampling Plan. Dari sini itu kita mengetahui lot size-nya itu 600 dengan proses average-nya 1,4 non-conforming dan AOKL-nya 3%. Kita disuruh menyaring LKL plan-nya. Jadi yang diketahui di sini itu single sampling plan, N-nya 300, proporsinya rata-ratanya itu 1,4 dan AOKL-nya itu 3%. Nah, dari sini itu caranya gampang, tinggal lihat saja tabel. Yang ditanya itu rencana samplingnya, kita tinggal lihat tabel Dodge-Romic single sampling plan. Karena kondisinya kan kita tahu tuh AOKL dan yang mau kita cari itu LKL. Maka kita pakai tabel yang ini. Tabel satu lagi itu tabel kalau misalnya kita tahu LKL dan yang mau kita cari itu AOKL, itu ada di sebelahnya lagi. Untuk yang di sini itu kita tahu tadi lot size-nya itu 600. Jadi kita tahu kita ambil samplingnya di baris yang ini. Dan proses average-nya tadi kan 1,4, berarti yang tergolong ke bagian yang sini, berarti 1,4. Berarti kita tinggal untuk mencari sampling plan sama LKL-nya itu berarti tinggal lihat yang di sini. 422 sama 12,4. Maka sesimpel itulah jawabannya. Untuk N-nya 42, C itu 2 dan LKL-nya 12,4. Sekian pembahasan untuk soal ini. Semoga mudah dipahami. Semangat ya teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marsha. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reliabilitas. Distribusi untuk memodelkan waktu kegagalan atau T itu ada dua macam, yaitu distribusi eksponensial dan distribusi Weibull. Distribusi eksponensial digunakan ketika lambdanya konstan. Pada figur 11 strip 1, kita dapat melihat grafik antara waktu dengan failure rate atau lambda. Lambda konstan terjadi ketika chance failure phase. Kita bisa lihat failure rate-nya itu cenderung konstan. Sedangkan distribusi Weibull digunakan ketika lambda tidak konstan, yaitu pada debugging phase di mana dia ada penurunan lambda, dan pada wear out phase di mana dia ada kenaikan lambda. Lambda sendiri merupakan frekuensi terjadinya kegagalan per satuan waktu. Contoh nyatanya, misalnya suatu perusahaan ingin meluncurkan produk baru. Sebelum dipasarkan, produk tersebut akan diuji cobakan terlebih dahulu. Pada awal-awal uji coba, tinggi kemungkinan bahwa tingkat kegagalan per satuan waktunya masih tinggi. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, dia akan melakukan perbaikan terus-menerus sampai akhirnya failure itu dapat menurun. Nah, inilah yang disebut debugging phase. Ketika dia konstan, dia akan dipasarkan. Ini yang dimaksud dengan chance failure phase. Lalu setelah dipakai terus-menerus, dia akan mengalami kenaikan lambda, yaitu yang disebut dengan wear out phase. Kita masuk ke contoh soal 11A. Sebuah komponen elektronik pada video recorder mengikuti distribusi eksponensial. Berapakah MTTF minimal ketika diketahui probabilitas suksesnya sebesar 0,92 setelah 6.000 jam operasi? Soal ini diambil dari buku halaman 540 nomor 6. Dari soal kita ketahui bahwa T mengikuti distribusi eksponensial. Reliabilitas 6.000 jam sama dengan 0,92. Artinya, probabilitas komponen video recorder akan rusak lebih dari sama dengan 6.000 jam setelah pemakaian adalah sebesar 0,92. Untuk menghitung MTTF, kita hitung dulu lambdanya. Lambda bisa kita dapat dari persamaan RT. RT sama dengan E pangkat min lambda X. Kita masukkan yang kita ketahui, lalu kita hitung, dapat lambdanya sama dengan 0,0000139897 kegagalan per jam. Setelah memperoleh lambda, kita bisa hitung MTTF-nya dengan 1 per lambda. Maka diperoleh MTTF sebesar 71.957,97654 jam. Kita masuk ke soal 11B. Sebuah optical sensor mengikuti distribusi Weibull dengan scale parameter atau alpha sebesar 300 jam dan shape parameter atau beta 0,5. Berapakah reliabilitas sensor setelah 500 jam pemakaian? Hitung juga MTTF-nya.
Soal ini diambil dari buku halaman 540 nomor 7. Dari soal kita ketahui bahwa T mengikuti distribusi Weibull. Alfa sama dengan 300 jam, beta sama dengan 0,5 dan T-nya 500 jam. Kita bisa hitung reliabilitasnya menggunakan persamaan berikut. RT sama dengan eksponensial minus T per alfa pangkat beta. Kita masukkan dan dihitung diperoleh R500 sama dengan 0,275. Untuk menghitung MTTF, kita menggunakan persamaan alfa fungsi gamma 1 per beta tambah 1. Kita masukkan angka-angkanya, diperoleh MTTF sama dengan 300 fungsi gamma 3. Fungsi gamma 3 itu artinya 3 min 1 faktorial. 3 didapatkan dari yang sebelumnya ini. Maka MTTF sama dengan 300 kali 2 faktorial, dan didapatkan MTTF-nya sama dengan 600 jam. Dengan beta sama dengan 0,5, maka fase yang sedang berlangsung adalah debugging phase. Pada figur 11 strip 3, kita bisa melihat betanya itu 0,5, di mana value rate itu terjadi penurunan, atau lambda tidak konstan. Inilah yang disebut dengan debugging phase. Sekarang kita akan membahas soal 12. Terdapat 7 buah komponen dalam sebuah sistem, seperti pada figur 11 strip 10. Asumsi time to failure dari setiap komponen berdistribusi eksponensial. Failure rate dari setiap komponen seperti yang tertulis pada soal. Hitunglah reliabilitas sistem setelah 1000 jam. Pada gambar ini, kita dapat melihat bahwa susunan sistem itu merupakan kombinasi antara standby, seri, dan juga paralel. Oleh sebab itu, kita akan hitung satu persatu. Pertama-tama, komponen A dan B merupakan subsistem 1. Komponen A dan B disusun dengan menggunakan sistem konfigurasi standby. Konfigurasi standby itu artinya, pada satu waktu, hanya satu komponen yang menyala. Komponen lain merupakan komponen cadangan ketika komponen sebelumnya rusak. Asumsi, komponen B menyala ketika komponen A rusak, yang artinya, komponen A merupakan komponen utama, dan komponen B merupakan komponen cadangan. Untuk menghitung peluang X failure dalam T, kita dapat menggunakan persamaan berikut. Diketahui lambda A, B sama dengan 0,0005 per jam. T sama dengan 1000 jam, N sama dengan 1. N ini merupakan jumlah komponen cadangan. X sama dengan jumlah komponen gagal. Untuk menghitung reliabilitas subsistem 1, kita akan menghitung peluang tidak lebih dari satu kegagalan dalam T. Kenapa tidak lebih dari satu kegagalan? Karena misalnya terjadi 2 kegagalan, yang artinya komponen A dan B rusak. Dengan demikian, subsistem 1 tidak akan menyala. Sedangkan misalnya, satu komponen rusak, yaitu komponen utama atau komponen A. Dengan demikian akan digantikan oleh komponen cadangan, yaitu komponen B, sehingga subsistem 1 masih dapat berjalan atau menyala. RSS1 sama dengan peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1. Kita masukkan ke persamaan sebelumnya, dan diperoleh reliabilitas subsistem 1 sama dengan 0,90979. Untuk menghitung MTTF-nya, kita dapat menggunakan persamaan berikut untuk konfigurasi standby. Dan diperoleh MTTF-nya sama dengan 4000 jam. Selanjutnya, komponen E dan F merupakan subsistem 2. Subsistem 2 merupakan konfigurasi seri. Pada soal, dikatakan asumsi komponen E dan komponen F berdistribusi eksponensial. Oleh karena dia disusun secara seri, maka dapat dikatakan bahwa subsistem 2 akan mengikuti distribusi eksponensial juga. Kita ketahui lambda EF dan T-nya. Untuk menghitung reliabilitas subsistem 2, yang merupakan konfigurasi seri, kita akan mengkalikan RE dengan RF. Kita masukkan yang diketahui dan diperoleh RSS2 sama dengan 0,00166. Untuk menghitung MTTF seri, kita tinggal 1 per sigma lambda. Kita tambahkan lambda E dan F-nya, dan diperoleh MTTF sama dengan 145,25 jam. Selanjutnya, komponen E, F, dan G merupakan subsistem 3. Subsistem 3 merupakan konfigurasi kombinasi seri dan paralel.
E dan F merupakan konfigurasi seri yang kemudian akan diparalelkan dengan G. Kita ketahui lambda EFG, T dan RSS2-nya. Untuk menghitung reliabilitas subsistem 3 yang merupakan konfigurasi paralel, itu menggunakan 1 min F besar SS3. Kita masukkan persamaan, kita hitung juga RG-nya terlebih dahulu, dan didapatkan RSS3 sama dengan 0,003317. Untuk menghitung MTTF paralel, kita menggunakan persamaan 1 per lambda ditambah 1 plus setengah. 1 plus setengah ini didapatkan dari banyaknya susunan paralel. Ini yang pertama, ini yang kedua. Apabila terdapat susunan ke bawah, misalnya ada di sini lagi H, berarti kan ada 3 susunan paralel. Nanti di sini itu akan 1 plus setengah plus sepertiga. Jadi dia akan menyesuaikan dengan banyaknya susunan paralel pada sistem. Dan kita dapatkan MTTF-nya sama dengan 234,375 jam. Dengan demikian kita dapat mengkira-kira, menggambarkan, mengasumsikan gambaran akhirnya menjadi seperti ini. SS1, C, D, SS3 yang disusun secara seri. Kita ketahui lambda C, D, serta reliabilitas untuk subsistem 1 dan subsistem 3. Untuk menghitung reliabilitas sistem yang disusun secara seri, kita akan mengkalikan RSS1 dikali RC dikali RD dikali RSS3. Untuk itu kita akan menghitung dulu RC dan RD-nya. Kalau sudah, kita masukkan, kita kalikan, dan diperoleh reliabilitas sistem sama dengan 0,001. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang jelas, dapat ditanyakan pada Google Meet yang tersedia. Terima kasih. Halo, nama saya Joshua. Di sini saya akan membahas soal ke-13, materi pengujian keandalan, beserta soal terakhir itu soal 14. Nah, soal 13 ini merupakan lanjutan dari sistem reliability. Nah, di sini soalnya terdapat 2 buah subsistem yang saling berhubungan secara paralel. Nah, di sini dinyatakan pula bahwa subsistem A ini menyala secara konstan. Sedangkan subsistem B berada dalam posisi standby. Nah, kedua sistem ini dapat dilihat pada gambar di bawah. Nah, jika sistem ini dinyalakan selama 1000 jam, tentukanlah reliabilitas masing-masing subsistemnya A dan B. Kemudian tentukan juga reliabilitas. Nah, yang pertama, yang A, reliabilitas untuk subsistem masing-masingnya. Kita mulai dari yang A dulu. Yang A itu tinggal dihitung saja menggunakan rumus untuk seri, reliabilitas seri, R seri, yaitu dengan E pangkat min lambda T. Nah, lambdanya itu di total untuk setiap serinya. Jadi tinggal ditambahkan saja lambdanya, kemudian di E pangkat min lambda itu dikali dengan T. Dapatkan bahwa reliabilitas untuk subsistem A adalah 0,497. Untuk yang subsistem B agak sedikit lebih rumit. Jadi kita pertama harus hitung terlebih dahulu paralelnya bagaimana. Kita memakai rumus untuk yang paralel. Karena paralel harusnya sama lambdanya, kita pakai saja lambdanya sebagai 0,0003. Kita masukkan ke dalam rumus, karena ada 2 buah, n-nya kita masukkan sebagai 2. Dapatkan untuk bagian paralel untuk subsistem B itu 0,933. Nah, untuk yang komponen satunya lagi, yang satunya itu yang sebelah kiri dengan lambda 0,0005, itu tinggal dimasukkan ke rumus E pangkat min lambda T saja. Dapatkan reliabilitasnya 0,607. Kemudian, untuk kita serikan, kita tinggal kalikan saja untuk reliabilitas yang bagian paralel dan bagian seri yang tadi kita hitung. Dapatkan subsistemnya ini secara total mempunyai reliabilitas sebesar 0,566. Nah, untuk soal yang ini, jadi kita akan menghitung reliabilitas untuk sistem secara menyeluruh.
Nah, tadi kan sudah dinyatakan bahwa subsistem A itu paralel dengan subsistem B. Untuk menghitung sistemnya secara menyeluruh, kita memerlukan lambda dari keduanya. Nah, karena paralel, lambdanya itu sama untuk A dan B. Jadi, kita cukup mencari salah satu aja yang lebih gampang aja. Nah, karena itu kita hitung aja yang dari yang A, karena lambdanya sekedar ditambahkan saja. Laju kegagalannya kan emang tinggal ditambahkan saja kan. Kalau di sini 0,04, di sini 0,03, berarti totalnya itu dia akan gagal 0,07 dong untuk yang A. Maka dari itu kita dapatkan lambda A sama dengan 0,007. Nah, ini sama dengan lambda B juga. Setelah mendapatkan lambda untuk sistem, kita masukkan ke dalam rumus reliabilitas yang standby. Seperti pada slide di sini kita masukkan saja. Karena kita cabangnya sampai 2 saja, berarti kita cukup sampai bagian 1 plus lambda T. Sudah sampai situ saja. Kalau cabangnya 3 baru masuk yang ada 2 faktorial itu. Nah, dari sana kita akan masukkan reliabilitas sama dengan E pangkat min 0,0007 dikali T-nya 1000 dikali dengan 1 plus lambda T. Dapatkan bahwa reliabilitas sistem apabila yang B standby dan yang A itu normal adalah 0,844. Materi terakhir yang masuk ke dalam UAS adalah pengujian keandalan atau life testing plans. Life testing plans ini secara garis besar adalah suatu proses sampling atau pengambilan sampel yang biasanya bersifat destruktif atau kalau rusak itu tidak bisa dipakai lagi. Kita mau melihat produk-produk itu dari sampel yang kita ambil, kira-kira jangka waktu hidup dari produk itu berapa sih rata-ratanya. Jadi dari sana kita bisa mengukur reliabilitasnya. Nah, tes ini dibagi menjadi 3 tipe yang utama, yaitu pertama adalah failure terminated test, yaitu tes yang berakhir pada saat jumlah failure pada testingnya mencapai batas yang diinginkan. Yang kedua adalah time terminated test, yang tesnya akan berakhir ketika mencapai waktu yang telah ditentukan. Dan yang ketiga adalah sequential reliability testing. Nah, sequential reliability testing ini jadi secara garis besar itu dia testing yang dilakukan tanpa ada penentuan di sebelumnya, namun ada standarnya. Nah, ini karena dinilai terlalu ribet, tidak akan dimasukkan ke dalam UAS. Jadi kita akan bahas hanya failure terminated test dan time terminated test. Tipe pertama dari live testing adalah failure terminated test. Failure terminated test tersendiri, itu artinya live testing ini akan dilakukan, sampling ini akan dilakukan sampai ketemu kegagalan kesekian. Jadi tidak peduli waktunya sampai kapan, ketika mencapai kegagalan ke ini, nah semua tesnya diberhenti. Jumlah kegagalannya yang sampai berhenti itu ditentukan biasanya oleh soalnya. Failure terminated test ini dibagi menjadi 2 tipe. Without replacement, yang artinya sampel yang gagal ini tidak akan digantikan atau will not be replaced. Dan with replacement, jadi sampel yang rusak atau gagal antara diperbaiki atau di replace, jadi akan lanjut terus waktunya. Dapat dikatakan pula bahwa setiap sampel ini untuk pengujian keandalan sebenarnya secara keseluruhan bersifat independen satu sama lain. Berikut adalah rumus yang dipakai untuk failure terminated test. Dapat dilihat ada perbedaan rumus T besar R untuk without replacement dan with replacement. Perbedaan rumus ini didasarkan bahwa saat dijalankan dan gagal, without replacement tidak menggantikan, jadi waktunya tidak full. Maka dari itu kita pakai sigma TI atau waktu kegagalan ke I
ditambah dengan sisanya yang berhasil sampai akhir, sampai TR, sampai kegagalan ketiga kan berhenti. Sedangkan untuk with replacement, karena semuanya berjalan dengan full, jadi tinggal N dikali TR aja waktu berhenti yang terakhir. Keterangannya dapat dilihat pada sisi kanan ini. Nah, kemudian dari TR yang kita dapatkan, kita dapat mencari mean life-nya atau mean failure ya, dengan cara TR total dibagi dengan jumlah kegagalannya. Nah, itu kita dapat waktu dalam satuan waktu. Kemudian kita juga bisa mencari lambdanya atau estimated failure rate, laju kegagalannya. Di sana kita bisa cari dengan 1 dibagi dengan rata-rata tersebut. Rata-ratanya ini juga bisa dipakai untuk confidence interval. Dengan menetapkan alpha atau confidence interval errornya, kita bisa mencari dengan cara 2TR memakai chi-squared alpha per 2, 2R atau 1 min alpha per 2. Nah, chi-squared ini dapat dilihat pada appendix buku halaman 704. Tips saja, kalau memakai Excel, itu pakainya chi-square, chi-inverse, right tail, RT. Buka kurung, nah itu kalian bisa dapat kalau pakai Excel. Tipe kedua adalah time terminated test. Pada tipe ini, ditentukan terlebih dahulu waktu untuk menjalankan samplingnya, dan sampling akan berjalan sesuai dengan waktu tersebut. Misalkan di sini, pada contoh di gambarnya ini, testing akan berjalan selama 100 jam. Jadi sampling ini, testing ini akan berhenti ketika jam ke-100. Apabila terdapat failure dan sebagainya, cuma akan didata saja. Intinya, berhentinya sampai 100. Nah, sama seperti failure terminated test, terdapat 2 tipe, yaitu without replacement dan with replacement. Sama juga, data yang diambil atau sampel yang diambil bersifat independen satu sama lain. Berikut ada rumus untuk time terminated test. Kira-kira secara garis besar, rumusnya itu sama, persis. Perbedaannya ada pada X dan R, di mana R itu kegagalannya sampai kegagalan kesekian. Kalau X itu pada rentang dari 0 sampai waktu yang ditentukan, ada berapa kegagalan sih? Nah, pada rumusnya tersendiri, nggak ada bedanya, kecuali pada confidence interval, di mana degree of freedom-nya tadinya pada failure terminated test, itu adalah 2R, di sini adalah 2, buka kurung, X plus 1. Berikut adalah contoh soal untuk pengujian keandalan. Soal ini bisa didapatkan pada textbook QC dari Amitava, halaman 541, exercise 11, nomor 19. Di soal ini ada 25 sampel yang diambil. Sampel tersebut diasumsikan berdistribusi eksponensial. Kemudian, ditentukan pula bahwa tes ini akan selesai ketika mencapai jam ke-800 atau 800 hour. Tes ini memiliki 5 kegagalan pada waktu 610, 630, 680, 700, dan 720. Dinyatakan juga bahwa failed items ini tidak diganti atau not replace. Pada soal ini dicari juga, jadi mean life-nya berapa, kemudian failure rate-nya berapa, dan buatlah juga confidence interval dengan keyakinan sebesar 95%. Di sini juga ada tambahan soal untuk estimate the mean life and failure rate apabila tesnya di-terminate setelah kegagalan keempat. Pertama kita bahas dulu soal biasanya dulu. Nah, berdasarkan soal tadi, kita akan memakai time terminated test, karena tesnya akan berhenti ketika mencapai jam ke-800 atau 800 hour.
Nah, kita hitung dulu akumulasinya atau total waktunya. Jadi, sigma TI ini kita hitung waktu yang gagal itu berapa aja. Nomor 10, nomor 30, nomor 80, 700, dan 720 kita total. Kemudian kita hitung waktu untuk sampel yang berhasil mencapai 800 jam. Itu dengan 25 dikurang 5. Jadi sisanya 20 sampel yang berhasil dikali dengan 800. Jadi totalnya didapatkan kita ada 19.340 jam. Nah, sekarang kita masuk ke mean life-nya. Tinggal dimasukkan saja TX per X. TX-nya sudah didapatkan 19.340 dibagi dengan jumlah kegagalannya, itu 5. Didapatkan bahwa rata-rata jam per kegagalannya itu 3.868 jam sebelum dia gagal. Nah, dari situ kita bisa mencari laju kegagalan atau failure rate-nya. Kita tinggal 1 dibagi dengan mean life-nya, didapatkan bahwa akan ada 0,000259 kegagalan per jam. Untuk pembulatannya bebas sih. Di sini saya memilih untuk bulatkan ada 3 angka yang bukan 0. Berikutnya untuk confidence interval, sama, dimasukkan saja ke rumusnya. 2TX per chi-squared alpha per 2, 2 dikali X per 1. Di sini kan tadi alfanya adalah 5%. Karena confidence intervalnya 95%. Tinggal dimasukkan saja. Untuk membaca chi-squared-nya dibaca probabilitasnya terlebih dahulu di bagian atas appendix. Kemudian degree of freedom-nya 2 kali X plus 1 itu di sebelah kiri appendix itu. Jika kalian menemukan nilai atau dengan menggunakan Excel, chi-square itu CHI ada chi-square titik inverse INV di titik RT. Kan sama aja. Setelah dihitung didapatkan bahwa confidence intervalnya untuk 5% untuk sampling ini itu 1657,478 jam sampai 8783. Selain itu, kita akan membahas alternatif soal, itu apabila testingnya dihentikan ketika mencapai kegagalan keempat. Karena tesnya kita mengikuti soal yang original, kita akan memakai without replacement juga. Bedanya, kita akan sekarang memakai failure terminated test. Kita sampai kegagalan keempat. Kita pakai rumus yang ini, TR, yang pada slide ini. Kita hitung dulu gagalnya di jam keberapa saja. Kemudian kita tambah sampel-sampel yang mencapai titik akhir sampai jam ke-700. Didapatkan bahwa kita total memakai 17.320 jam. Kenapa gede banget? Karena sampel-sampel ini kita anggap independen satu sama lain. Nah, berarti kita dapat tahu dong kira-kira rata-rata kehidupannya berapa. T-nya itu kita bagi dengan kegagalannya. Jadi kita dapatkan rata-rata jam per kegagalannya. Itu 4.330 pada kasus ini. Kemudian untuk lajunya, kita tinggal 1 per rata-ratanya. Dapatkan bahwa dapat 0,000231 kegagalan per jam. Untuk confidence intervalnya, ini opsional. Karena di soalnya nggak ditanyakan, tapi dibahas aja. Itu mirip dengan time terminated test. Hanya perbedaannya di degree of freedom-nya. Kan di situ ada chi-squared alpha per 2, koma. Nah, kalau time terminated test itu 2x plus 1. Kalau di sini hati-hati diganti menjadi 2r. Nah, dimasukkan aja ke rumusnya dan dicari dengan menggunakan appendix atau Excel. Dapatkan bahwa theta-nya itu confident itu baik apabila di antara tentang 1975 sekian sampai 15.891 sekian. Baik teman-teman sekalian, terima kasih telah mengikuti DITEK UAS 2019-2020 ini. Apabila ada pertanyaan mengenai materi yang diberikan atau soal yang dibahas, dapat menghubungi pengajar DITEK pada Google Meet terkait. Sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa isi evaluasinya ya.
Demikian pembahasan materi kali ini. Nah, gimana nih penjelasan materinya teman-teman? Oh iya, kalau teman-teman punya pertanyaan terkait materi ini, boleh banget loh ditanyakan, karena nanti Ditek akan mengadakan sesi tanya jawab secara online. Jadi, stay tune terus ya!